Baik teman-teman, saya di sini dengan Bapak Supani. Nggih, Bapak Supani. Jadi kami dari sekolah SMKN 1 Pacitan ingin tahu tentang apa itu wayang beber, Pak. Jadi kita bakal menanyakan beberapa pertanyaan. Jadi Pak bisa dimulai? Bisa. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana sejarah awal mula adanya wayang beber di Pacitan, Pak? Pada waktu zaman kerajaan Majapahit kan seorang raja, seorang istri raja itu nandang sakit. Pada saat itu dia kesulitan, diobatkan kemana-mana tidak sembuh, dan dia punya gagasan atau pemikiran membuat sayembara. Siapa yang bisa untuk mengobati istri saya, itu nanti akan saya kasih imbalan. Nah, ternyata yang bisa mengobati itu adalah abdi dalem yang namanya si Nolondirmo. Pada saat itu dia kalau dikasih uang sebentar lagi habis, itu dikasih alat untuk mencari makan, yaitu sejenis ya yang dinamakan wayang beber itu. Jadi wayang beber itu sejak abad 15-16 sampai sekarang. Itu cerita singkat wayang beber di Pacitan seperti itu. Gitu, Pak. Lanjut ke pertanyaan kedua. Alamat lengkapnya Padepokan Wayang Beber itu di mana, Pak? Alamat lengkap Padepokan Wayang Beber ini kan wayang beber yang lakon Jawa Kembang Kuning yang seperti saya lakukan ini kan sudah turun ke 15 saya. Itu berada di Kabupaten Pacitan, Kecamatan Dorojo, Desa Gedompol, Dusun Karangtalun. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Sudah berapa lama berdiri wayang beber di Kota Pacitan ini, Pak? Lakon Jawa Kembang sejak abad 15-16an sampai sekarang. Dan ini kan wayang beber di Pacitan sudah berkembang. Ada wayang beber tradisi yang seperti saya lakukan ini, dan juga ada wayang beber seperti yang dilakukan Mas Ganjar itu wayang beber kota setiap hari. Lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana cara penyajian pertunjukan wayang beber ini, Pak? Ini wayang beber. Wayang beber ini kalau mau dipentaskan itu kan ada ritual ya, seperti pakai sesaji. Maksudnya kita kan cuman turunan dari mbah-mbah dulu. Jadi kalau wayang beber mau dibuka ataupun dipentas, bakar menyan madu dan pakai sajen, pisang rojo, tumpak tumpeng, bunga dan lain sebagainya. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok? Baik, ada Pak. Untuk selanjutnya, wayang beber itu menceritakan tentang apa sih, Pak? Ini wayang beber yang lakon Jawa Kembang Kuning seperti saya lakukan ini, yang berada di Pacitan ini menceritakan tentang Panji Asmorobangun, juga Dewi Sekartaji. Itu kan begini, Panji Asmorobangun itu nyamar menjadi Jawa Kembang Kuning. Kan di antara Panji Jawa Kembang Kuning dengan si Dewi Sekartaji itu dulu kan pacarnya. Kemudian ayah dari Dewi Sekartaji itu kan tidak setuju kalau itu dinikahi si Jawa Kembang Kuning ataupun si Panji Asmorobangun. Kemudian dia menjodohkan dengan Raden Klono, dan akhirnya terjadi perang. Kemudian Panji Asmorobangun itu datang ke kerajaan, tidak pakai baju atribut, tapi pakai baju biasa, nyamar menjadi Jawa Kembang Kuning. Itu cerita Panji. Cerita singkatnya seperti itu.
siapa saja tokoh pada wayang beber? Tokoh wayang beber ada Joko Kembang Kuning, Nolondremo, Raden Klono, Tumenggung Conacani, dan lain sebagainya. Banyak sekali kalau saya ceritakan sampai nanti. Itu diantaranya seperti itu. Oke. Apa saja jenis wayang beber, Pak? Jenis wayang beber itu ada wayang beber kalau di Pacitan ini kan sudah berkembang dengan zaman sekarang, kan berkembang wayang beber kota yang seperti dijalankan Mas Ganjar. Itu namanya WBS, wayang beber setiap hari. Kalau wayang beber lakon Joko Kembang Kuning ya seperti yang saya lakukan ini. Dan satu-satunya aset daerah Kabupaten Pacitan. Untuk penemu wayang beber itu siapa, Pak? Ini kan sayembara yang tadi saya sampaikan tadi. Itu Ratu Kediri. Itu kan, Ratu Kediri itu punya istri sakit. Tadi kan saya sudah cerita itu sakit, kemudian mengadakan sayembara. Siapa yang bisa mengobati istri saya nanti akan saya kasih imbalan. Ternyata yang bisa mengobati itu itu loh, Nolondremo, dan itu dikasih alat untuk mencari rezeki yang namanya wayang beber, ya seperti itu ceritanya. Apakah ada pertanyaan? Baik. Lanjut, apa fungsi dari wayang beber itu sendiri, Pak? Gini, wayang beber ini kan sebenarnya kalau dulu itu untuk pencerahan warga masyarakat yang pertama. Kalau sekarang kan wayang beber merupakan sejarah turun-temurun. Jadi anak cucu kita bisa kalau belajar sejarah bisa menanyakan seperti itu. Fungsinya kalau di sini itu untuk nagar, pengeluaran ajar. Suatu contoh, bila mana ada orang sakit, nang tok kapan kue mari besok tak undang ke Mbah Buyut Tawangalun ya wayang beber ini. Kemudian kalau itu sembuh, kalau tidak di wayang beber tidak dimainkan yang bilang tadi, itu bisa berbahaya. Yang sudah kami lakukan seperti itu, yang sudah saya alami. Jadi wayang beber itu masih dikatakan sakral untuk itu membersihkan pekarangan seperti itu, karena itu masih dari wali dari itu. Gitu, Pak. Lanjut, apa perbedaan wayang beber dan wayang kulit, Pak? Ini perbedaan wayang beber. Kalau wayang beber itu kan berasal dari kulit kayu daluang, dan cara memainkan wayang beber itu kan dalang itu di belakang wayang, tapi kalau wayang kulit kan dalangnya di depan. Perbedaan seperti itu. Gitu, Pak. Ya. Lanjut, apa ciri-ciri wayang beber, Pak? Ciri-ciri wayang beber merupakan lukisan yang miring. Dia menampakkan, kalau lukisan miring itu biasanya kan gambar matanya kan satu. Kalau wayang beber itu lihat, itu kan ada timbul semua dua. Ini salah satunya seperti itu. Banyak sekali, tapi yang sangat menonjol itu bisa tampak mata dua, padahal gambar miring seperti itu. Begitu, Pak. Lanjut, wayang beber itu ada sejak kapan, Pak? Sejak sekitar abad berapa ya? 15-16an seperti itu. Kalau menurut cerita Mbah. Diperkirakan wayang beber kan sampai sekarang diperkirakan sudah 800-an tahun. Jadi itu berapa ya? Sekitar tahun berapa? Ceritanya seperti itu. Sampai saya itu wayang beber itu sudah
berusia 800-an tahun. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk menjadi dalang wayang beber itu apakah hanya orang terpilih atau orang tertentu, Pak? Ya, ini kalau wayang beber yang seperti saya lakukan ini turun-temurun. Kalau memang tidak turunan dari orang-orang itu termasuk ahli waris wayang beber tidak bisa menjalankan. Soalnya wayang beber kan merupakan itu dalangnya kewahyon seperti itu. Gitu, Pak. Lanjut. Setiap adegan pada wayang beber apakah memiliki makna atau pesan yang tersirat, Pak? Iya, yang jelas wayang beber katanya mbah-mbah dulu merupakan pencerahan warga masyarakat. Dalam artian gini, suatu misal ada orang yang punya nazar, itu kalau mau nanggap wayang tidak dilaksanakan ya itu nanti bisa menjadi ujar, istilahnya seperti itu. Dan kalau sekarang kan wayang beber bisa anak-anak yang punya itu yang melanjutkan jurusan seniman mengambil tema wayang beber kan bisa itu kan sejarah berturun-turun itu bisa menerangkan seperti itu. Gitu, Pak. Lanjut. Berapa lama durasi wayang beber tersebut, Pak? Wayang beber bisa dimainkan itu durasinya 1,5 jam. Itu dari 6 gulung 24 adegan atau jagong. Itu 1,5 jam. Begitu, Pak. Lanjut. Apa saja alat musik yang digunakan pada wayang beber tersebut, Pak? Alat musik yang digunakan wayang beber itu yang pertama rebab, kendang, kenong, gong. Begitu, Pak. Lanjut. Siapa dalang wayang beber sebelum Bapak? Pak Mardi Gunotomo. Itu kan wayang beber itu sudah turun ke 15 saya. Yang pertama Nolondremo, terus Nalongso, Citrawangsa, Gandayuda, Singonangga, Trunadangsa, Gandalaksana, Dipalaksana, Palaksana, Dipalaksana, Gunayasa, Postika, Sarnen Guna Carita, Sumardi Guna Utama, dan yang saya ini Supani Gunadarma. Itu memang nomor 10 itu sama dengan ada yang di Polaksananya 2, memang katanya Mbah dulu memang itu 2 orang. Itu kan ada yang double. Itu. Begitu, Pak. Baik, sekian dari pertanyaan saya. Apakah ada pertanyaan lain dari kelompok lain? Tidak ada. Terima kasih Bapak Supani telah menjawab pertanyaan dari kita. Terima kasih karena sudah meluangkan banyak waktu, dan saya sendiri sudah dapat pengetahuan yang lebih. Jadi sekian, Pak, terima kasih. Ya, mudah-mudahan dengan itu saya mengasih itu memang sudah tanggung jawab ataupun tugas seorang dalang generasi penerus. Kalau saya tidak mau menceritakan kan itu bisa punah, dan mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini bisa menjadi manfaat dan bermanfaat bagi kaula muda. Baik, terima kasih. Dari kami berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tides against you. You never thought you'd be much good for anyone. 'Cause baby,